Hatiku siap ya Allah, hatiku siap. Aku mau bernyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Fajar menjelang, ku siapkan hatiku menghampiri tempat kudusmu. Ku sujud menyembah, naikkan pujian syukur bagimu. Tuhan, Engkaulah Raja, pencipta segalanya. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku. Ku rindu selalu bersekutu dekat denganmu. Dalam hadiratmu sukacitaku penuh. Dalam hadiratmu ku temukan isi hatimu. Pakai hidupku Tuhan, jadikan ku alatmu. Ku ingin dunia tahu Engkaulah Tuhan dan Rajaku. Engkaulah Raja, pencipta segalanya. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku. Ku rindu selalu bersekutu dekat denganmu. Dalam hadiratmu sukacitaku penuh. Dalam hadiratmu ku temukan isi hatimu. Pakai hidupku Tuhan, jadikan ku alatmu. Ku ingin dunia tahu Engkaulah Tuhan dan Rajaku. Dalam hadiratmu sukacitaku penuh. Dalam hadiratmu ku temukan isi hatimu. Pakai hidupku Tuhan, jadikan ku alatmu. Ku ingin dunia tahu Engkaulah Tuhan dan Rajaku. Dalam hadiratmu sukacitaku penuh. Dalam hadiratmu ku temukan isi hatimu. Pakai hidupku Tuhan, jadikan ku alatmu. Ku ingin dunia tahu Engkaulah Tuhan dan Rajaku. Ku ingin dunia tahu, ku ingin mereka
semua orang tahu Engkaulah Tuhan dan Rajaku. Engkaulah Tuhan dan Rajaku. God sent His Son, they called Him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lived and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth living just because He lives. How sweet to hold a newborn baby and feel the pride and joy He gives. But greater still, the calm assurance this child can face uncertain day. Because He lives, because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth living just because He lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth living just because He lives, and life is worth living just because He lives, and life is worth living just because He lives. I've searched many years
My soul cries out for your presence in here. This very hour, for your presence in here. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. Shalom para pria yang saya kasihi, tidak lama lagi tanggal 19 Februari kita akan melaksanakan acara akbar kita penjangkauan pria, yaitu saudaraku membawa pria-pria menemukan solusi bagi kehidupannya. Nah saudara-saudara, ini acara juga terbuka untuk wanita, dan mari saudara kita rapatkan barisan. Kita para pemimpin, gembala jemaat, TP3, dan semua pria-pria kompak-kompak atau hafruta-hafruta yang ingin menjangkau pria-pria, memuridkan pria-pria. Mari saudaraku, kita siapkan diri kita. Kita akan bawa pria-pria yang memerlukan Kristus dan yang memerlukan saudaraku solusi dalam kehidupannya. Dan saya percaya saudaraku, momen yang besar ini saudara akan menghasilkan kegerakan pemuritan pria-pria, yaitu saudaraku di tiap gereja lokal dan saudaraku di area-area dan dimanapun saudaraku, para pria yang siap saudaraku menjadi murid Kristus dan kemudian saudaraku memuridkan orang lain, menghasilkan murid-murid bagi Kristus. Tuhan memberkati saudaraku. Mari kita siapkan diri kita. Haleluya. 1, 2, 3, yes! Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih buat kehidupan yang masih Engkau percayakan bagi kami Tuhan. Kami menyaksikan betapa Engkau baik bagi kami Tuhan. Meskipun keadaan sekeliling kami tidak baik, tetapi Tuhan Yesus, Engkau tetap baik Tuhan. Dan itulah yang menjadi kekuatan kami, sukacita kami. Kami mau terus menyanyikan kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami, sepanjang hidup kami. Di
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap beribadah pagi ini. Amin. Haleluya. Sungguh baik bagi kami. Sepanjang hidup kami, Engkau selalu baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Setiap
setia. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Sungguh kau Bapakku dan sahabatku, ku saksikan kebaikanmu Tuhan. Sepanjang hidupku kau setia. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Mari katakan, sepanjang hidupku kau setia. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Sepanjang hidupku kau setia. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Mari katakan,
kekuatan akan pengharapan akan Engkau saja Tuhan. Kekuatan hari lepas hari oleh kemurahan-Mu, kebaikan-Mu. Kami hidup Tuhan dan terus menjadi saksi-Mu, menyaksikan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Engkau sungguh baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, kita bersyukur pagi hari ini walaupun di tengah pandemi, ya di tengah situasi yang membuat sebagian besar dari kita ya merasa was-was ya, tapi saya percaya di mana ada hadirat Tuhan, di mana ada Tuhan, di situ ada kedamaian. Ya, ada kekuatan, ada penghiburan, ada keselamatan yang sejati. Amin. Ya, mari kita sebelum dengarkan firman Tuhan, mari kita mau berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan buat kasih karunia-Mu. Kami bersyukur Tuhan buat kesempatan yang Kau berikan. Kami boleh datang ke hadapan-Mu. Kami boleh beribadah, kami boleh memuji, menyembah-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami mau duduk diam Tuhan. Kami mau arahkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu yang adalah pelita bagi hidup kami. Supaya kami jangan tersesat dan binasa. Supaya kami boleh mengalami hidup yang berkemenangan di dalam Engkau. Supaya kami boleh mengenal Engkau dengan benar ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau urapi setiap kami Tuhan. Supaya kami boleh mengerti firman-Mu dan kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang saya beri judul ibadah yang sejati. Ya, beberapa tahun terakhir ini kita sering mendengar ya kata-kata ini, ya ibadah yang sejati, ibadah yang sejati. Ya, ya mungkin di dalam doa pagi kita sering mendengar, ayo ikut ibadah sejati, ibadah sejati. Nah, hari ini saya mau ajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Apa artinya sebenarnya sih ibadah sejati? Apakah yang ada di pikiran kita itu mengenai ibadah sejati itu seperti yang firman Tuhan maksud? Ya. Nah, di dalam Perjanjian Baru Bapak Ibu, hanya ada satu ayat yang menulis tentang ibadahmu yang sejati. Itu aja. Ya. Dan di dalam bahasa Yunani yang diterjemahkan oleh LAI ada 4 atau bahkan 5 kata ibadah yang diterjemahkan dari 4 atau 5 bahasa Yunani. Ya, ada artinya itu sebagai liturgi, ya, tata cara ibadah, ya, di dalam datang kepada Tuhan. Kita lihat misalnya ada yang mengambil air suci sebelum masuk gereja, ya kan, memberi tanda salib di kepala, di mulut dan di dadanya. Itu tandanya mereka mau menyucikan, ya, minta Tuhan yang menyucikan pikiran, mulut, dan hatinya sebelum datang ke hadapan Tuhan. Ya, kita datang dengan puji-pujian dan kita lihat juga kalau di dalam Perjanjian Lama, ya liturgi dalam Perjanjian Lama mereka datang, mereka membawa korban penghapus dosa, korban ucapan syukur, ya. Mereka memuji Tuhan, mereka datang ke bait Allah tidak dengan tangan kosong tetapi dengan persembahan yang menyukakan hati Tuhan. Itu liturgi-liturgi, ya, tata cara beribadah kepada Tuhan. Tetapi ada arti kata yang berikutnya adalah berarti juga suatu kegiatan orang yang beragama, ya, yaitu Yakobus katakan ibadah yang murni di hadapan Tuhan adalah mengunjungi janda-janda dan yatim piatu di masa kesusahan mereka, ya, dan menjauhkan diri dari kecemaran dunia. Itu adalah ibadah yang murni, ya.
Nah, tapi diterjemahkan dari kata tereskia. Terus kemudian ada juga yang mengatakan di dalam di dalam Timotius misalnya, ya. Kata ibadah itu diterjemahkan dari kata hidup suci. Ya. Nah, tapi kata ibadah sejati hanya ada satu ayat, yaitu di dalam Roma 12 ayat 1. Ya, kita baca. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, apa maksudnya ibadah yang sejati di sini? Ibadah yang sejati di sini sebenarnya itu maksudnya adalah suatu persembahan atau pelayanan yang semestinya kepada Tuhan. Kalau nggak begitu, nggak patut. Kalau nggak begitu, nggak benar. Atau kalau mau lebih harafiah lagi, ini adalah suatu persembahan yang logis kepada Tuhan. Logiken latriae. Artinya inilah persembahan atau pelayanan seorang Kristen yang logis kepada Tuhan. Kalau nggak begitu nggak logis. Jadi saya tidak sedang mengajarkan radikalisme ya. Saya tidak sedang mengajarkan ekstrim ya, kekristenan yang ekstrim. Tetapi inilah yang seharusnya kita lakukan. Kalau kita mengaku Yesus adalah Tuhan kita. Allah pencipta langit dan bumi adalah Bapa kita yang di sorga. Beginilah pelayanan kita yang seharusnya, yang masuk akal, yang kita berikan kepada Dia. Seperti apa? Yaitu mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Ya, nanti kita mau bahas satu-satu. Apa maksudnya mempersembahkan tubuh kita? Bukan berarti Tuhan, sejak kita jadi orang Kristen, ini tubuh saya Tuhan. Ya, ini milikmu Tuhan. Loh maksudnya apa? Kalau dulu ya dikorbanin, kan begitu kan? Bukan begitu maksudnya. Tetapi maksudnya di sini adalah mempersembahkan segenap kehidupan kita. Jadi kalau kita mengaku kita adalah orang Kristen, pengikut Yesus, maka pelayanan yang sudah seharusnya adalah seluruh hidup kita, segenap hidup kita. Pelayanan itu bukan berarti hanya kegiatan di gereja, kita full timer, atau kita melayani kegiatan-kegiatan di ibadah sebagai singer, sound system, usher, atau berkhotbah, bukan. Tetapi segenap hidup kita, di rumah, di kantor, dimanapun kita berada. Apapun juga yang kita lakukan dengan segenap hati. Bagi Tuhan. Di hadapan Tuhan. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh dunia. Amin. Ya, karena Dia memperhatikan hidup kita. Nah, jadi kita mempersembahkan persembahan yang benar adalah segenap tubuh kita, segenap kehidupan kita. Nah, sebagai persembahan yang seperti apa? Ya, kehidupan kita seharusnya. Pertama, persembahan yang hidup. Ya. Persembahan yang hidup ini ada dua kata yang diterjemahkan sebagai hidup dari bahasa Yunani. Ya. Pertama bios. Ya, kita tahu kan biologi itu artinya hidup. Ya, bedain benda mati sama benda hidup. Ya, kalau benda hidup ya bios, ya dia punya kehidupan. Ya. Nah, tetapi di sini Paulus tidak menggunakan kata bios. Jadi bukan sekedar persembahan yang hidup, enggak. Tetapi zao, artinya kalau kita tahu iklan rokok ya Bapak Ibu, yang kita pernah dengar ya, hidup yang lebih hidup, ya, hidup yang benar-benar hidup. Nah itu loh, kira-kira maksudnya. Jadi maksudnya adalah zao di sini adalah hidup yang penuh gairah, penuh semangat. Ya, hidup yang benar-benar memberkati dan menjadi berkat. Hidup yang memberkati Tuhan ya, dan memberkati banyak orang. Itu namanya persembahan yang hidup. Ya, jadi misalnya apapun yang kita lakukan misalnya di gereja, usher. Ya. Waktu tamu datang, jemaat datang, kasih salaman. Shalom Bu, selamat pagi, silakan duduk. Ngobrol sama teman-teman.
ya sama Asher. Terus datang lagi, shalom Bu, silakan duduk. Bercanda-bercanda dikit sama teman kita. Itu bukan pelayanan yang hidup. Ya. Pelayanan yang hidup tuh begini. Kita berdoa sungguh-sungguh. Tuhan, saya mau melayani Tuhan. Umat-Mu yang datang. Saya mau memberikan sambutan. Ya. Sehingga mereka bisa mengalami Engkau. Jadi gimana? Begitu mereka datang. Salam yang benar-benar penuh semangat. Shalom, Bu. Wow. Ibu tahu firman Tuhan berkata, tidak ada satu orang pun yang bisa datang kepadaku kalau bukan Bapa yang membawanya. Hari ini, kalau ibu bisa datang ke tempat ini, karena Tuhan yang mengantar ibu. Karena Tuhan yang gerakan hati ibu. Dan pasti hari ini, ibu akan mengalami berkat dari Tuhan. Dari firman-Nya. Ibu akan mengalami pemulihan. Amin. Silakan Bu, duduk. Wow. Ya bayangkan ibu yang mungkin lagi pergumul, lagi masalah. Begitu datang, oh ya Tuhan yang anterin saya. Wah Tuhan punya rencana yang indah buat saya. Dia mau berkati saya. Dia diberkati. Amin. Nah itu pelayanan hidup. Singer misalnya. Ya. Kita bukan sekedar latihan. Waduh suara kita bagus. Kita mau gak usah lah udah bagus suara kita. Ya gak usah lah latihan terlalu lama. Ya saya sudah kelasnya udah tinggi. Enggak Bapak Ibu. Kita lihat ya penyanyi-penyanyi kelas dunia. Ya saya masih ingat tuh katanya Michael Jackson dulu. Ya udah begitu hebat. Ya suaranya begitu bagus. Tetapi waktu dia mau manggung. 4-5 jam sebelum dimulai acara dia sudah datang. Dia sudah gladi resik. Dia sudah tes, dia sudah latihan semuanya. Kenapa? Karena dia mau memberikan suatu persembahan yang hidup. Buat para penonton, para penggemarnya yang sudah bayar mahal-mahal. Dia gak mau mengecewakan mereka. Jadi dia mau belikan performance yang benar-benar menyenangkan mereka. Memberkati mereka. Nah itulah persembahan yang hidup Bapak Ibu. Ya. Waktu kita menyanyi, kita memuji Tuhan. Kita benar-benar bukan hanya apal itu lagu, notnya kita bisa nyanyikan dengan tepat, dengan vibra. Bukan. Tetapi kita nyanyikan dengan segenap hati kita. Dan kita persembahkan itu untuk Tuhan. Dan saya percaya orang yang mendengar ya mereka akan mengalami ya, berkat dan jamahan Tuhan. Ada urapan Tuhan yang turun. Ya, jadi itulah persembahan yang hidup. Saya masih ingat Bapak Ibu. Waktu saya lahir baru. Ya, waktu itu ibadah kita masih di PLN Gambir. Saya waktu lahir baru. Saya pertama kali mengalami kasih Tuhan. Saya bilang Tuhan, saya gak janji jadi pendeta. Tapi saya mau Tuhan jadi anak yang menyenangkan hati-Mu. Apapun yang saya lakukan Tuhan, saya mau menyenangkan hati-Mu. Ya. Waktu saya datang ke gereja, saya lihat, oh kebaktian terlambat. Sound system, peralatan musik semua dibawa dari rumahnya Kak Sofyan. Ya, pagi-pagi 6:30. Jadi karena yang kerja 2-3 orang, pasang terlambat, ya jam 7 masih belum selesai. Ya. Jadi saya lihat, aduh ini perlu bantuan. Jadi saya datang ke Kak Sofyan, saya bilang Kak Sofyan, boleh gak saya bantu untuk angkut sound system? Oh boleh, memang kita perlu orang. Ya udah, saya waktu itu mahasiswa, jadi saya pagi-pagi datang ke rumah Kak Sofyan, angkut-angkut. Ya, kita pakai kaos karena keringetan, ya baju nanti buat ibadah kita taruh dulu, ya kita pakai kaos karena nanti kerja kotor, ya kan. Terus kemudian masuk ke pick up, mobil Suzuki, ya pick up yang lama, terus kemudian datang sampai ke tempat ibadah kita pasang keringetan, terus kemudian 2 kali ibadah selesai. Bapak Ibu, gak ada PK, persembahan kasih, boro-boro. Persembahan kasihan aja juga gak ada. Tapi kita bersuka cita. Saya bersuka cita ya. Bukan kita mau melayani, waduh kok gak diperhatiin. Bukan. Tetapi apapun waktu saya kerjakan itu saya bayangin. Ya walaupun keringetan ya. Tetapi saya bayangkan waktu itu Tuhan lagi tersenyum sama saya. Tuhan saya mau lakukan dengan sebaik-baiknya. Ya. Seperti itu. Terus satu kali juga. Ya saya tuh. Saya punya adik laki 1, ya kita berdua suka latihan bela diri, ya dari SMA kita latihan bela diri.
Dia karate, saya kungfu. Terus kemudian kita kalau ribut tuh berantem, tonjok-tonjokan. Ya. Wah bener-bener bukan cuman cubit-cubitan ya, bener-bener tonjok-tonjokan ya. Ya sampai sekali pernah saya ditonjok, bibir pecah, saya pukul, matanya robek gitu ya. Nah alisnya maksud saya. Nah sampai seperti itu. Tapi waktu saya lahir baru, kita pernah berselisih. Terus kemudian dia tiba-tiba sikut saya nggak balas. Saya diam. Dia kaget. Loh kok nggak balas? Ya, mulai sejak itu dia perhatikan saya. Nah, terus kemudian saya sharing. Sampai akhirnya dia juga bertobat dan terima Yesus. Bapak Ibu, itulah persembahan yang hidup. Yang penuh dengan semangat. Apapun yang terjadi. Ya, kita mau lakukan ya, dengan sukacita buat Tuhan. Ya, itu persembahan yang hidup. Yang kedua, persembahan yang kudus. Nah, kata kudus di sini punya dua arti juga. Ya, satu, di dalam 2 Timotius 2 ayat 21 dikatakan, ya, jika kita menyucikan diri kita, ya, jika seseorang menyucikan dirinya, maka dia akan menjadi alat perkakas yang Tuhan anggap layak dipakai untuk tujuan-tujuan yang mulia, untuk pelayanan-pelayanan yang mulia. Ya, jadi menyucikan diri kita. Bapak Ibu, hidup seorang Kristen yang benar adalah hidup penuh dengan pertobatan terus-menerus setiap hari. Ya. Dan bukan hanya sekedar kita ngaku dosa. Oh Tuhan itu setia dan Tuhan ngerti kok kita. Ya udahlah kita tiap kali datang, apalagi mau perjamuan kudus, ya kita datang kita minta ampun sama Tuhan lah. Ya, kita juga mau ampuni orang yang bersalah sama kita. Ya namanya daging itu lemah, roh penurut. Ya sudahlah kita minta ampun sama Tuhan. Bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Ya. Bapak Ibu, John Wesley pernah mengatakan ada 5 tahap dari pertobatan yang sejati. Ya. Pertama, sadar akan dosa. Jadi orang yang sungguh-sungguh bertobat, dia sadar bahwa apa yang dia lakukan itu salah. Dia gak akan bilang, oh semua orang juga begitu kok, sama kok. Oh enggak. Ya, tapi dia sadar ini berdosa, ini membuat dia terpisah dari Tuhan. Ini membuat dia menyakiti hati Tuhan yang sudah menebus dia. Ini membuat dia menjadi hamba dosa. Ya, dan membuat dia binasa. Sehingga kalau dia benar-benar sadar seperti itu, maka dia akan menyesal. Jadi pertobatan yang sejati adalah dia sadar akan dosa. Sungguh-sungguh, maka dia akan sungguh-sungguh menyesal. Dia akan menyesali dosa dia. Aduh Tuhan, kenapa aku lakukan ini? Ya. Dan kemudian, kalau dia menyesal sungguh-sungguh, maka dia akan malu sama dosa. Dia gak akan bangga dengan dosa dia. Wah dulu gue hebat loh, gue buat dosa begini. Enggak, dia akan malu. Malu. Ya. Dan akibatnya yang keempat, kalau dia begitu malu sama dosa, dia akan benci sama dosa itu. Udah, 4 hal ini yang kita fokus dalam pertobatan yang sejati. Yang satu ini gak usah dipikirin. Ya. Yang satu ini adalah meninggalkan dosa. Gak usah, aduh ayo dong kita meninggalkan dosa. Jangan lagi, kok tuh jatuh lagi. Kita jatuh lagi karena kita gak fokus ke 4 hal ini. Kita gak sungguh-sungguh sadar akan dosa. Sehingga kita tidak benar-benar menyesal akan dosa kita. Sehingga kita tidak malu akan dosa kita. Dan kita tidak benci sama dosa. Bahkan kita masih suka sama dosa kita. Maka kita nggak pernah meninggalkan dosa kita. Tetapi kalau 4 hal ini kita lakukan, maka cepat atau lambat kita akan meninggalkan dosa. Maka kita akan terus dimurnikan oleh Tuhan. Itulah persembahan yang kudus. Arti pertama. Arti yang kedua. Dipisahkan khusus untuk Tuhan. Itu arti kudus. Kamulah bangsa yang kudus, umat kepunyaan Tuhan. Artinya bangsa yang Tuhan pilih secara terpisah. Tuhan pisahkan. Menjadi milik kepunyaan Tuhan. Bapak Ibu, ilustrasinya begini. Di dalam perjanjian lama, kita ingat di tabernakel, ya, di dalam bait suci ada ruang maha suci. Nah, di dalam ruang maha suci situ ada
perlengkapan-perlengkapan yang dibuat khusus untuk hanya dipakai menyembah Tuhan di dalam pelayanan di rumah atau khususnya di ruang maha suci. Contoh, ada menorah, kaki dian, ya, tempat taruh lampu gitu kan. Nah, nyalakan lampu lilin gitu ya, nyalakan api lampu buat penerangan. Terus kemudian ada piring ya untuk menaruh roti tak beragi misalnya. Ya, ada meja, ada kandil segala macam. Nah, jadi misalnya kalau imam ini waktu dia lagi pelayanan di ruang Maha Kudus, sudah malam, di luar gelap, nggak ada penerangan, dia mohon maaf mau ke WC misalnya, ya, oh pinjam sebentar deh menorahnya, ya, buat nerangin nanti buat ke WC, ya supaya nggak kesandung jatuh kan repot ya kan. Nah udah dia bawa, nggak boleh. Menorah ini walaupun ini adalah untuk penerangan, tetapi hanya khusus boleh dipakai di ruang maha suci. Piring ini juga hanya boleh ditaruh roti tak beragi. Gak bisa nih pas imamnya lapar, roti tak beragi sudah di expired atau sudah dimakan gitu ya. Boleh kan imam besar makan gitu misalnya. Dia lapar nih, ya mau pinjam sebentar piring, gak ada piring. Mau ambil makanan, buat isi makanan, buat makan siang. Gak boleh. Karena piring ini hanya dibuat khusus dipakai menaruh roti tak beragi. Itu namanya kudus bagi Tuhan. Jadi seorang Kristen hidupnya adalah sebenarnya ciptaan yang baru itu adalah hidup bagi Tuhan. Ya, ada ayat yang Tuhan Yesus pernah bilang begini, jika matamu terang, ya maka seluruh tubuhmu terang, betul ya. Jika matamu gelap, wah betapa ngerinya tuh kegelapan itu ya. Maka hidup kita akan gelap dalam kegelapan. Kuncinya di mata. Jika matamu terang, artinya apa? Sebenarnya kalau dalam King James atau bahasa Inggris lebih jelas, lebih tepat. If your eyes single, artinya jika matamu nggak jereng, nggak juling. Ya, juling itu kan lihatnya jadi dua gitu ya. Nah maksudnya adalah matanya fokus. Jika matamu fokus lihat kepada kebenaran, hanya kepada kebenaran firman Tuhan, hanya kepada hal-hal yang dari Tuhan, yang membangun iman, hal-hal yang baik, yang mulia, yang patut dipuji, yang benar. Hanya itu fokusnya, maka hidup kita akan terang. Tetapi kalau mata kita jereng, kita mau ikut Tuhan, tetapi kita juga suka ya untuk memuaskan keinginan daging kita, keinginan mata kita, ya suka mamer keangkuhan hidup kita, maka kita akan hidup dalam kegelapan. Percuma. Kita nggak bisa memberikan persembahan yang kudus kepada Tuhan. Berapa banyak orang Kristen kalau nonton film Netflix bersambung-sambung bisa berjam-jam betah, belajar firman Tuhan, baca 15 menit udah ngantuk. Terus bisa bilang, aku dengar loh Tuhan bilang begini, aku dengar loh Tuhan bilang begini. Aku ingat loh Tuhan bilang, apa benar? Santo Hieronymus ya atau Saint Jerome, seorang bapak gereja abad ke-4 ya. Dia adalah seorang teolog yang menerjemahkan Alkitab dari bahasa Yunani ke bahasa Latin. Ya, meninggal di Israel ya, di Yerusalem maksudnya. Nah, dia pernah berkata begini, ketidaktahuan, ketidakmengertian akan kitab suci adalah ketidakmengertian akan Kristus. Kita tidak mungkin bisa mengenal Tuhan Yesus dengan benar kalau kita tidak mengerti firman Tuhan. Akibatnya, itu tadi, ya. Ada orang, oh Tuhan itu baik, Tuhan Yesus itu baik, ya. Lalu dia bisa panggil Tuhan Yesus Abang Gondrong. Bayangin Tuhan Yesus karena gondrong kan, jadi dia panggil dia, kan dia kakak sulung kita. Jadi kita panggil dia Abang Gondrong. Kelihatannya akrab. Tapi saya mau kasih tahu, itu bukan cara seorang Kristen memanggil Tuhannya. Abang Gondrong. Ya. Ketidakmengertian kita akan firman Tuhan membuat kita tidak pernah mengenal Yesus dengan benar.
Kita hanya mengenal Yesus lewat imajinasi kita. Akibatnya jangan heran. Ya, kita lihat di dalam firman Tuhan di dalam Matius 7, Matius 25, 3 perumpamaan. Di dalam Lukas 13. Ya, betapa banyak Tuhan kasih contoh orang-orang Kristen yang merasa dirinya kenal Tuhan, akrab dengan Tuhan, melayani Tuhan. Tapi Tuhan berkata, siapa kamu? Aku tidak kenal kamu. Mereka syok, mereka kaget, mereka pikir mereka Kristen, mereka kenal Tuhan. Tapi mereka tidak mengenal Tuhan yang benar. Mereka salah fokus. Mereka fokus. Ya benar, kita punya karunia. Tujuannya apa? Supaya kita jadi saksi Kristus. Tetapi banyak orang Kristen yang kalau sudah punya karunia nubuat, karunia apapun juga lah. Karunia melayani, karunia. Ya pelayanannya hebat. Dia merasa bangga. Dia merasa pikir dia pasti selamat. Tapi buat Tuhan, bukan itu. Itu karunia Roh Kudus. Itu bagian Tuhan. Jangan salah fokus. Kita harus fokus apa yang menjadi tanggung jawab kita. Karena itu Tuhan berkata, nyah kamu, aku tidak pernah kenal kamu. Hai pembuat kejahatan. Nah ini, fokus kita adalah hidup benar. Hidup yang kudus. Kita menjaga kesucian yang Tuhan berikan dengan darahnya yang mahal. Hidup di dalam pertobatan setiap hari. Bukan fokus, Tuhan saya mau karunia ini. Oke. Itu buat kita semakin melayani Tuhan, semakin kita bisa hidup menang atas dosa. Tetapi kalau kita punya karunia banyak, tapi hidup dalam dosa, kedagingan, hawa nafsu. Jangan sampai nanti kita bertemu Tuhan, kita ditolak oleh Tuhan. Persembahan yang kudus. Yang ketiga, persembahan yang berkenan kepada Allah. Ya. Daud berkata begini, dalam satu terjemahan bahasa Inggris. Ya. I will not give him anything that cost me nothing. 2 Samuel 24 ayat 24. Aku tidak mau datang ke hadirat Tuhan tanpa membawa korban yang tidak menyakitkan buat saya. Jadi ngerti ya? Jadi saya tidak mau datang kepada Tuhan ya hanya memberikan korban yang sekedarnya. Memuji Tuhan ya sekedarnya. Memberi persembahan ya sekedarnya. Melayani Tuhan, hidup ya sekedarnya. Jadi orang Kristen bukan. Tetapi aku mau memberikan, waktu aku datang kepada Tuhan, aku mau datang dengan satu korban yang menyenangkan hati Tuhan, yaitu yang membuat saya sakit ya waktu memberikannya, karena itu sangat berharga buat saya. Gambaran yang paling jelas adalah perempuan yang mengurapi kaki Yesus. Ya. Bayangkan, coba Bapak Ibu, waktu dia datang, dia adalah perempuan pelacur. Dia datang, waktu itu Tuhan Yesus sedang makan, diundang oleh orang Farisi, Simon Farisi, yang sudah disembuhkan Tuhan dari penyakit kustanya. Karena itu dia berterima kasih sama Tuhan Yesus. Ya, kita jadi orang Kristen, kita berterima kasih sama Tuhan. Karena itu kita dibaptis, kita mengikut Tuhan. Oke? Tetapi apakah kita seperti Simon Farisi atau seperti perempuan yang mengurapi kaki Yesus ini? Coba kita bandingkan. Perempuan yang mengurapi kaki Yesus ini, dia datang dan orang-orang yang lain mencemooh dia. Tidak memuji dia. Idih, ini kan perempuan najis. Ini kan pelacur. Kok datang ya? Deketin Yesus. Kan najis itu. Haram itu. Ya kan, dicemooh. Simon orang Farisi, orang Kristen ibaratnya deh. Kalau sekarang orang Kristen yang ya baik-baik saja gitu ya. Dia, loh kok begini sih nih? Ya. Orang gak bener nih datang ke gereja. Bukan cuma itu. Waktu dia menumpahkan narwastu ke kaki Yesus. Murid-murid Yesus, para rasul, ibaratnya pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan juga mencemooh dia. Ini pemborosan. Kan itu mestinya lebih berguna kalau dipersembahkan untuk janda-janda, orang-orang fakir miskin. Ya kan, berapa banyak orang kelaparan bisa diberkatin. Ya. Kok pemborosan itu? Semua orang
mencemooh dia. Dia rugi. Betul? Dia memberikan persembahan, tapi dia dirugikan. Harga dirinya. Dia korban. Tabungannya yang bertahun-tahun. Karena itu harganya adalah 300 dinar gaji setahun. Jadi supaya dia bisa kumpulin tabungan senilai gaji setahun, pasti dia sudah kumpulin bertahun-tahun. Orang lain mungkin udah beli HP, udah beli yang lain-lain, ya kan, mobil. Enggak. Tapi dia datang. Hanya memberi minyak wangi. Dan dituangkan dan habis pada saat itu. Ya. Ditumpahkan ke kaki. Bukan cuma itu. Bukan cuma korban perasaan, korban uang. Tetapi tahu dandanannya rusak. Bayangin Bapak Ibu. Perempuan-perempuan kan pasti dandan. Yalah sekedarnya lah ya. Karena dia sudah bertobat. Tetapi bayangin kaki Tuhan Yesus itu tidak dicuci oleh Simon Farisi. Waktu datang. Sehingga penuh dengan debu. Ya karena di padang pasir, ya di padang belantara, ya daerah situ kan daerah Timur Tengah tahu sendiri, debu banyak. Dia nangis di kaki Yesus dan dia cium kaki Yesus, ya dan dia lap dengan rambutnya, berantakan, pasti mukanya cemongan, rambutnya berantakan, bayangin. Dia korban perasaan, dia korban uang, dia korban mukanya orang lihat ini orang gila kali ya. Perempuan kok mukanya cemongan, jalan-jalan keluar, nangis. Nah, lihat. Dia korban segalanya. Dan gak ada orang yang memuji dia. Cuma satu. Tuhan Yesus saja yang memuji dia. Dan Tuhan Yesus disenangkan hatinya. Tuhan Yesus berkata, imanmu sudah menyelamatkan kamu. Wow. Tuhan berkenan kepada persembahan yang demikian. Perempuan ini datang memberikan persembahan. Bukan supaya dia diberkati Tuhan. Bukan supaya sakitnya disembuhkan. Bukan supaya dia mengalami hidup yang berbahagia. Bukan. Tapi dia datang. Justru mengalami kerugian. Tetapi dia datang berikan persembahan yang begitu menyenangkan Tuhan. Karena Tuhan menyelamatkan dia. Tuhan sudah menyelamatkan dia dari 7 setan. Bapak Ibu, saya ingat satu kali ya, saya punya 3 anak. Ya, saya tahu anak-anak saya itu sayang saya. Saya percaya mereka sayang saya. Ya, saya ulang tahun mereka kasih hadiah. Ya, satu kali waktu hari Bapak, saya punya anak yang kecil perempuan, 4-5 tahun yang lalu. Waktu hari Bapak, saya minta sama 3 anak saya, tolong nanti hari Bapak di gereja kalian maju ke mimbar ya, bersaksi ya, Papa bagaimana di rumah, apa kesan-kesan kamu tentang Papa ya, ngomong aja dengan gaya bahasa kamu. Yang 2 cowok, yang nomor 1 sama nomor 2 langsung ngomong, apa enggak lah Pak, itu kan di depan orang tua semua. Waduh Pak grogi Pak, yang lain aja deh Pak, jangan minta yang itu deh. Aduh gak biasa ya kan, nanti gak bisa ngomong, malu-maluin lagi. Ya udah ya. Di hari Bapak, ya mereka kasih saya hadiah, baju segala macam. Ya saya berterima kasih buat perhatian dia. Tetapi kan semua juga dari saya. Duit jajanan kan dari saya. Ya iyalah mereka nabung tapi terus kemudian disisihkan beli buat saya. Oke lah ada perhatian. Oke. Tetapi yang perempuan. Saya bilang, kamu ya bersaksi. Berani gak? Oke Pak. Dia siapin karangan. Dia terjemahin ke bahasa Mandarin. Minta salah satu pemimpin di Mandarin, Cinana, untuk bantu terjemahin. Setelah itu dia hafal. Dan pada harinya, dia mau naik ke panggung. Dia di sebelah saya duduknya di depan. Waktu dia mau naik ke panggung, dia pegang tangan saya. Saya kaget. Tangannya dingin kayak es. Di situ saya tahu. Dia tuh sebenarnya takut. Dia sebenarnya kayak koko-kokonya, khawatir, takut, grogi. Tapi demi papanya, demi menyenangkan papanya yang mengasihi dia. Ya, dia mau lakukan itu. Dan saya kaget. Dia menceritakan hal-hal yang kecil. Waduh papaku ajarin aku main sudoku. Waktu aku ditinggalin teman-teman
karena dia nggak mau nyontek, karena dia nggak suka lagu-lagu dunia, dianggap aneh, dia tinggal, dia sedih. Dan saya hibur dia. Dan saya bilang, kamu gak pernah sendirian. Karena Tuhan gak pernah meninggalkan anak-anak yang takut sama dia. Wah, dia merasa dihibur, merasa dikuatkan. Dan satu kali waktu saya ulang tahun, ya, anak-anak yang lain seperti biasa kasih saya kado, tapi dia memberikan hadiah yang spesial. Ya, dia nyanyi buat saya. Ya, di depan komsel. Tadinya mau di depan ibadah, saya bilang janganlah, jangan bikin heboh lah di ibadah. Ya, akhirnya di komsel gabungan. Salah satu tim musik yang udah bikin rencana surprise gitu buat saya, bilang, kok Livia udah siapin loh jauh-jauh hari lo kok. Jangan bikin dia kecewa. Ya udahlah, saya bilang, coba dia nyanyi deh. Oke, saya nggak tahu, saya nggak bilang oke mau bikin apa gitu ya, saya nggak tahu dia mau bikin apa. Ternyata dia mau nyanyi lagu yang saya belum pernah dengar. Dan bukan lagu happy birthday. Tetapi lagu itu intinya berkata, Papa, you are so special for me. You are everything to me. Wow. Saya nangis dengarnya. Bukan cuma saya. Jemaat yang hadir waktu itu nangis. Dia juga yang nyanyi nangis. Aduh, dia belum selesai lagunya, saya udah naik ke mimbar, saya peluk dia. Saya bilang, aduh, terima kasih ya. Ini hadiah yang sangat berkesan, yang sangat menyenangkan Papa. Aduh, rasanya saat itu kalau dia minta jantung saya kasih. Ya, begitu menyenangkan hati saya. Saya masih ingat dia itu. Waktu dia kelas 2, kelas 3 SD, dari kecil. Ya, koko-kokonya kalau nakal, saya rotan. Dia, saya pikir juga mesti didisiplin kan, walaupun anak perempuan. Tetapi dia lain. Kalau saya suaranya keras, dia langsung takut. Dia masuk ke dalam lemari, ngumpet. Ya, jadi dia tuh takut sama saya. Kalau tidur berbarengan gitu ya sama mamanya, dia nggak mau dekat saya. Dia mau di sebelah mamanya. Saya bilang, ayo sama papa. Nggak mau. Aduh, saya bilang gimana nih anak perempuan satu-satunya nggak mau dekat sama papanya. Iya kan? Jadi saya bilang, ayo nih papa sayang kamu. Dia nggak mau. Saya tarik paksa, nangis dia. Tapi herannya, kalau jalan-jalan selalu pegang tangan saya. Kenapa? Oh, yang beliin hadiah pasti papa. Makanya pegangin tangan saya. Ini anak nih bener-bener, saya bilang nih gak bener nih kayak begini. Akhirnya saya ajak dia, satu kali waktu dia kelas 2, kelas 3 SD, saya bilang, mau gak jalan-jalan sama papa ke Singapura? 3 hari papa ada urusan kantor. Ya kamu sama papa aja. Terus dia bilang, mama gak ikut? Mama gak bisa, ada koko sekolah segala macam. Oke lah, kata dia. Mama masa gak bisa ikut pak? Gak bisa. Waduh, dia bingung. Terus ngapain nanti di Singapura? Oh, jalan-jalan. Kita ke Singapura Zoo, kita jalan-jalan ke mall, kita jalan-jalan main ke macam-macam lah, saya ceritain di situ, enak ada segala macam. Terus dia bilang, ya deh. Nah, waktu dia pergi dia senang sekali. Pokoknya 2 malam 3 hari itu saya bikin dia ya senang sekali. Ya, waktu jalan-jalan dia mau beli boneka, padahal dia tuh alergi. Itu boneka itu ada bulu-bulu. Ya, saya bilang nggak boleh, nanti kamu alergi. Dia langsung diem. Sedih. Saya lihat dia lagi diem begitu, pasti dia lagi nggak seneng, sedih dia. Ya udahlah, ambillah. Waduh, dia seneng lagi, dia sukacita. Ya 3 hari itu begitu senang dia. Dan sejak hari itu dia berubah. Dia tahu papanya sayang dia. Demikian juga kita, Bapak Ibu. Kalau kita tahu betapa Tuhan mengasihi kita, betapa dia mati buat kita. Waktu dia di kayu salib, kalau saya jadi Tuhan, saya akan bilang begini, saya ini Tuhan, saya gak perlu loh mati di salib. Ya, tapi karena kamu nih manusia berdosa, saya mengasihi kamu, saya mau mati. Darah saya tercurah, ya dengan cara yang begitu menyedihkan dan saya dihina oleh manusia. Tetapi janji ya, harus semuanya bertobat ya. Darah saya mahal loh. Saya gak mau loh hanya sedikit saja yang bertobat. Rugi dong saya kalau begitu. Untung Tuhan gak seperti saya. Tuhan baik, amin. Dia datang dan dia mati sesuai dengan janjinya buat dosa-dosa kita. Dan dia berharap supaya semua orang bertobat dan diselamatkan. Itulah hati Bapa. Kalau kita mengalami kasih Tuhan, seperti anak saya, dia mengalami kasih saya. Dia tahu papanya sayang dia, hidupnya berubah. Dia akan lakukan segala sesuatu yang menyenangkan hati bapaknya. Sekalipun dia rugi, sekalipun dia grogi, sekalipun dia menderita, dia akan lakukan supaya papanya senang.
Itulah persembahan yang berkenan kepada Allah. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kenapa harus persembahan yang seperti itu? Baru adalah persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Ya, persembahan yang logis. Itu adalah persembahan yang layak dipersembahkan seorang Kristen kepada Tuhannya. Yang hidup persembahan, segenap hidup kita ya, sebagai persembahan hidup kudus dan yang berkenan kepada Dia. Kenapa? Karena ini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah persembahan pelayananmu yang logis kepada Tuhan. Karena itu. Saudara-saudara, karena apa? Karena itu. Itu apa? Ayat sebelumnya. Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia. Dan oleh Dia. Dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, demi kebaikan Allah, demi kesabaran Allah, demi kasih setia Tuhan kepada kita, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu, hidupmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah pelayananmu yang sudah semestinya. Amin. Karena apa? Karena segala sesuatu dari Dia. Kita bisa hidup. Kita ini cuma numpang di dunia ini. Kita gak bisa protes sebenarnya. Tuhan gak perlu kita. Tuhan gak kesepian kalau gak ada kita. Karena Dia Sang Pencipta. Apa yang Dia mau, Dia bisa buat. Dia tidak menjadi kesepian, sedih. Ya. Dia tidak akan pernah kekurangan apa yang Dia mau. Karena Dia Maha Kuasa. Ya. Dia yang memiliki segala sesuatu. Dia nggak perlu kita. Dan kita bisa ada. Itu karena Dia. Kita bisa memiliki segala yang ada. Pakaian, rumah, segala macam. Itu karena Tuhan. Karena kemurahan Tuhan. Amin. Kita cuma numpang. Loh, mungkin ada yang bilang, saya kan banting tulang, Pak. Saya kerja nih, banting tulang nih sehingga saya bisa menikmati semua kekayaan saya ini. Kalau saya nggak banting tulang nggak bisa kerja, nggak bisa saya menikmati semuanya ini. Iya, Bapak Ibu, karena Bapak Ibu banting tulang kan? Karena Bapak Ibu punya tulang. Kalau nggak punya tulang, apanya yang dibanting? Kalau kita nggak punya tulang, bisa kita kerja? Maksud saya begini loh, kita bisa kerja, bisa menghasilkan segala sesuatu karena kita punya kekuatan. Amin. Kalau kita nggak ada kekuatan, kalau kita tergeletak saja di kamar, kita nggak punya saraf, kita rusak, kita stroke, apa yang bisa kita hasilkan? Gak ada. Mari kita mau sadar, kita bisa ada hari ini, apapun kondisi kita. Ya. Sekalipun kita mungkin kekurangan, sekalipun kita menderita, sekalipun kita sakit, kita mesti ingat. Tuhan sudah selamatkan kita. Darahnya yang mahal menebus kita dan itu lebih mahal daripada emas dan perak. Mestinya kita bersyukur. Ya. Mestinya kita tidak mengeluh bersungut-sungut. Sekalipun kita sakit. Mungkin sekarang lagi pandemi. Ada yang kena sakit COVID. Kenapa Tuhan? Saya dosa apa? Saya salah apa Tuhan? Banyak dosa kita. Banyak salah kita. Bapak Ibu, semakin kita mengenal Tuhan. Ya, semakin kita dekat sama Tuhan, semakin kita peka sama dosa kita, semakin kita sadar sama dosa kita, semakin kita tahu semua itu karena kasih karunia, bukan karena kehebatan kita, bukan. Oleh Tuhan kita bisa ada. Dan kepada Tuhan satu hari nanti kita akan mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang ada pada kita. Jadi Bapak Ibu kesimpulannya,
salah kalau kita menyembah Tuhan. Supaya kita mengalami damai sejahtera. Supaya kita diberkati. Supaya penyakit kita sembuh. Ayo, ada kuasa dalam puji-pujian. Mari kita menyembah Tuhan. Wah, waktu kita menyembah Tuhan, hadirat Tuhan turun. Tuhan bertata di atas puji-pujian umatnya. Maka kita akan dilawat, kita akan disembuhkan, kita akan dipulihkan. Kita menyembah Tuhan. Bukan supaya. Tapi kita menyembah Tuhan karena Dia Bapa kita. Amin. Dia sumber segala yang ada pada kita. Dia juru selamat kita. Dia penyelamat kita. Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan menyembah Tuhannya. Berkorban supaya mereka diberkati. Mereka jauh-jauh ke Gunung Kawi. Mereka repot-repot datang ke tempat yang terpencil. Menyembah Tuannya, Dewanya. Supaya mereka diberkati. Supaya mereka sembuh. Itu pandangan orang yang tidak mengenal Tuhan yang benar. Tetapi kita anak-anak Tuhan yang sudah ditebus dengan darahnya yang mahal. Kita menyembah Tuhan bukan supaya. Tapi kita menyembah Tuhan karena. Amin. Karena Dia Bapa kita. Karena Dia penebus kita. Karena kita miliknya. Karena Dia baik. Karena Dia beri kesempatan kita. Untuk bertobat. Karena Dia berikan firman yang hidup kepada kita. Supaya kita bisa mengenal Dia dengan benar. Amin. Mari hari ini, Bapak Ibu, firman Tuhan berkata, carilah Tuhan selama Dia berkenan ditemui. Ya. Ada waktu-waktunya Tuhan tidak berkenan. Jangan pikir kapan aja gue mau cari Tuhan bisa. Enggak ada Bu, Bapak. Ada orang yang bisa planning. Gue planning nih hari 2 minggu lagi gue bertobat deh. Sekarang lagi enjoy nih, lagi ini. Tuhan ngertilah. Kita nggak tahu hari esok. Carilah Tuhan selama Dia berkenan ditemui. Kapan? Hari ini. Firman Tuhan berkata, hari ini jika engkau mendengar suaranya, jangan keraskan hati. Karena kita nggak tahu hari esok apa yang akan terjadi. Hari ini. Firman Tuhan di dalam Pengkhotbah 12 ayat 1. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Kapan itu masa muda? Pada saat bukan umur kita masih muda. Tapi waktu kita masih sehat. Waktu kita masih pikirannya bisa fokus. Waktu kita masih seger. Hari ini kalau kita dengar firman Tuhan. Mari kita mau bertobat. Mari kita mau memberikan persembahan. Yang pantas kepada Tuhan. Yang sudah begitu baik. Yang memberikan darahnya kepada kita. Bapak Ibu jangan salah. Tuhan jauh lebih serius kepada kita. Daripada kita kepada Tuhan. Mari hari ini kita mau sungguh-sungguh serius sama Tuhan. Kita mau ingat pencipta kita. Hari ini. Pada saat kita masih seger. Jangan tunggu nanti. Waktu hari-hari yang malam. Mendekat. Tahun-tahun yang kau katakan tidak ada kesenangan bagiku. Baru pada saat itu cari Tuhan. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau bersyukur buat kebaikannya. Dan kita mau ambil komitmen kepada Dia. Untuk menjadi anak yang berkenan kepada Dia. Dan setia hingga akhir. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Buat firman-Mu, Engkau memperingati kami. Karena Engkau mengasihi kami. Engkau tidak mau ada satu orang pun binasa. Tapi Engkau mau supaya semua orang bertobat dan diselamatkan. Firman-Mu ingatkan, hari ini jika kami mendengar suara Engkau, jangan keraskan hati kami. Kami tidak mau keraskan hati kami Tuhan. Kami bersyukur justru Tuhan Engkau ingatkan kami. Supaya jangan kami binasa. Karena musuh kami iblis seperti singa berjalan keliling mencari orang yang dapat ditelan. Kami bersyukur Tuhan hari ini kami terlebih dahulu mendengar firman-Mu. Sehingga kami boleh bertobat. Sehingga kami boleh sadar akan persembahan-persembahan kami yang menjijikkan di mata-Mu Tuhan. Persembahan-persembahan kami yang najis Tuhan, yang egois Tuhan. Ampuni kami hari ini. Kami sadar, mata kami terbuka. Kami mau berikan yang terbaik. Kalau kami dipanggil menjadi pemimpin, kami mau jadi pemimpin yang baik. Pemimpin yang menjadi teladan, menjadi bapa. Tuhan, kalau kami diberikan talenta untuk melayani, kami akan melayani dengan segenap hati kami dengan penuh sukacita. Kalau Engkau beri kami karunia Tuhan. Untuk
berbelas kasihan, maka kami akan menjadi seorang pendoa syafaat. Kami akan menjadi orang-orang yang melayani orang-orang dengan hati-Mu Tuhan. Dengan penuh semangat, penuh gairah, dengan segenap hati. Karena Engkau layak menerimanya. Terima kasih Bapa di sorga. Engkau sucikan kami, layakkan kami. Jadikan kami bukan hanya pendengar firman-Mu, tapi pelaku firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, jika ada di antara Bapak Ibu yang memerlukan bantuan, dukungan doa, Bapak Ibu bisa hubungi nomor telepon yang tertera di layar ini. Ya, Bapak Ibu bisa hubungi, ya, Bapak Ibu bisa telepon, dan Bapak Ibu akan dilayani. Ya, mari kita mau akhiri ibadah, kita mau angkat kedua tangan kita mau menerima berkat dari Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang menghidupkan kami. Tuhan, kami sungguh bersyukur kami boleh mengerti kehendak-Mu, dan kami mau Tuhan menjadi pelaku firman-Mu. Karena itu Tuhan, berkati dan lindungi kami. Terimalah berkat yang sempurna dari Bapa di sorga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dari Roh Kudus yang menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan menerima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan berkati.